Ketemu lagi, di dalam Awaken Spirit Channel. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang memberkati. Tema tersebut, berdasarkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16, kemudian Matius 7 ayat 17 sampai dengan 20. Eee, di layar saya akan menampilkan ayat-ayat yang menjadi dasar perenungan pada hari ini. Ya, sebagaimana yang terlihat di layar, eee, merupakan ayat dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16, dan kita tahu ini ayat-ayat yang terkenal bahwa menjadi orang Kristen kita harus menjadi garam dan terang. Artinya menjadi garam bahwa kita harus, tugas kita itu mencegah pembusukan yang terjadi di mana kita berada. Artinya kita harus berusaha dengan apa yang, Tuhan tempatkan pada kita, untuk kita selalu mengajarkan kebenaran, supaya ketika orang-orang, mulai mengenal kebenaran, maka, yang jahat itu akan semakin terreduksi, dikurangi begitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa kita harus menjadi terang, ya. Akan disebut terang bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya, menjadi terang bahwa hidup kita itu senantiasa menampilkan kasih Kristus, dan sehingga orang bisa melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus dan orang akan memuliakan Allah Bapa yang di sorga. Kemudian dalam Matius 7 ayat 17 sampai dengan 20, ini bercerita tentang pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi di sini artinya kita itu sebagai orang percaya harus menjadi pohon yang baik supaya kita berbuah baik. Nah, kalau menjadi pohon yang baik kita harus mendapatkan berbagai nutrisi atau zat atau vitamin atau apapun itu yang kita butuhkan sebagai pohon supaya, diri kita sebagai pohon, eee, mendapatkan kecukupan dan mendapatkan kecukupan gizi, dan kita menjadi bertumbuh menjadi pohon yang baik sehingga menghasilkan, memproduksi buah-buah yang baik. Tentu kalau kita bertumbuh, berakar di dalam Kristus, saya yakin kita menjadi, eee, pohon yang baik. Nah, oleh sebab itu, untuk kita dapat hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kita dapat hidup menjadi berkat artinya kita menjadi alat di tangan Tuhan, ya, alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih Tuhan, untuk, bahkan menjadi berkat, memberkati orang lain, ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya kita dapat sampai ke titik itu, yaitu supaya kita dapat mencapai menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama adalah bahwa hidup kita harus menjadi hidup yang berintegritas. Ini dia, harus kita ingat. Apa sih, arti daripada integritas? Saya akan menyederhanakan apa arti hidup yang berintegritas. Artinya, sebagaimana, gambar mozaik di layar Anda, kita bisa melihat bagaimana, mozaik sebelah kiri yang bertuliskan tindakan dengan mozaik sebelah kanan yang bertuliskan ucapan, sebenarnya kalau disatukan akan klop sekali, akan cocok sekali, ya. Nah, arti daripada hidup yang berintegritas seperti itu, apabila apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tentu apa yang kita pikirkan itu berasal dari, eee, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, prinsip-prinsip apa yang kita, pegang, itu dia. Artinya prinsip hidup seperti apa yang kita pegang. Nah, prinsip hidup inilah yang sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran kita, dasar daripada
ucapan kita dan dasar menjadi tindakan kita. Nah, prinsip hidup ini harus terus-menerus menguasai hidup kita. Nah, tentu saja saudara, prinsip hidup ini tidak boleh tidak. Ini harus berasal dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita percaya berasal dari Allah yang hidup. Nah, kalau sudah dengan demikian, maka kita harus menjalankan hidup kita sesuai dengan prinsip hidup ini secara terus-menerus atau konsisten. Nah, kita tidak hanya sampai di situ saja bahwa oke, kita menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang kita imani dari firman Tuhan secara terus-menerus, tetapi lebih daripada itu kita harus menjalankan hidup yang berdasarkan firman Tuhan itu untuk menjadi berkat, untuk bisa kita kontribusikan bagi orang lain. Nah, itulah yang saya sebut hidup yang berintegritas. Nah, oleh sebab itu, saudara, jadi kalau kita punya hidup yang berintegritas, artinya kita tidak hanya, oke, sekarang masa-masa sulit, saya akan menolong orang itu, tapi ya sekali dua kali saja. Oh, tidak seperti itu. Kalau kita menjadi orang yang berintegritas, kita akan senantiasa menjadi orang yang selalu siap menolong orang yang membutuhkan. Dan pertolongan yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan tidak melulu berupa duit atau dana atau uang, tapi kita bisa membantu mereka dengan memberikan tenaga dan pikiran dan waktu kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, menjadi orang yang memberkati, menjadi hidup yang menjadi berkat, maka pertama ingat, hidup saudara harus menjadi hidup yang berintegritas. Antara prinsip hidup yang berdasarkan firman Tuhan, dengan pemikiran, dengan ucapan, dan dengan tindakan itu selaras. Makanya hidup saudara akan menjadi hidup yang berintegritas. Kemudian yang kedua, untuk hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi alat di tangan Tuhan, maka hidup kita haruslah menjadi hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi hidup kita bukan menjadi hidup yang beroposisi dengan Tuhan. Artinya menjadi orang yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oh, tentu saja kita secara logika dapat langsung mengerti jika saudara menjadi oposisi dari Tuhan, maka saudara tidak akan melakukan firman Tuhan. Begitu. Oleh sebab itu, kita harus berada di jalannya Tuhan. Kita harus berada dalam rencananya Tuhan. Kita harus senantiasa menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Inilah artinya hidup yang memposisikan diri sebagai orang atau hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang menjadi berkat, saudara. Nah, misalnya saja, mungkin yang paling sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari adalah orang berlaku salah kepada kita, dan kemudian ya namanya juga manusia, berlaku salah itu manusiawi katanya. Ya walaupun itu tidak menjadi alasan untuk membenarkan orang berbuat salah. Tetapi sebagai orang percaya, maka orang yang hidupnya menjadi berkat adalah orang yang senantiasa bisa memberi maaf kepada orang yang melakukan salah, walaupun itu berulang kali. Mungkin kita pernah mendengar ya satu lagu yang berjudul It's Hard to Say I'm Sorry. Ya, it's hard to say I'm sorry. Ya, memang memaafkan itu kalau dilakukan itu berat, apalagi ketika yang melakukan salah ini sudah berulang kali dan menjadi orang yang dekat dengan kita. Tetapi walaupun berat, kita harus
terus berjuang untuk menjadi pelaku firman. Sebagaimana Tuhan mengatakan, kita harus memaafkan orang 7 kali 70 kali, ya. Berarti harus berulang-ulang-ulang-ulang. Dengan demikian, maka kita ini adalah menjadi orang yang pelaku firman. Hidup kita ini adalah hidup yang memposisikan diri sebagai pengikut Kristus, menjadi orang yang memposisikan diri sebagai pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan, dan dengan demikian maka hidup kita bisa menjadi berkat. Kemudian yang berikutnya, hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang menjadi alat Tuhan, bukan memperalat. Nah, ini dia. Hidup yang menjadi alat bukan memperalat. Artinya apa? Saudara, saya pernah membaca satu artikel kritikan pada masa pandemik beberapa bulan yang lalu, menuliskan begini, coba Anda mencari berapa banyak orang yang mengaku bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tetapi selalu mendonasikan kekayaan mereka untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, terutama kalau dalam masa pandemik ini mereka berani menyumbangkan harta mereka untuk ya membantu orang-orang yang sedang menderita akibat corona virus ini. Kemudian berikutnya dia penulis artikel tersebut menuliskan juga, coba cari berapa banyak pastor yang hidupnya sangat kaya raya. Dia tuliskan ada beberapa nama pastor ini pastor di Amerika ya. Dan dia tunjukkan bagaimana rumahnya yang luar biasa besar dan lain sebagainya, penghasilan bulannya yang luar biasa. Tetapi penulis ini mengatakan tidak ada satupun dari mereka yang pernah terdengar untuk mendonasikan dananya untuk membantu orang-orang sekitarnya, terutama dalam masa pandemik ini. Nah, oleh sebab itu saya dari artikel tersebut berpikir, saudara, jangan-jangan orang-orang yang mengaku pastor, hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang memperalat jemaatnya. Untuk apa? Untuk mengisi pundi-pundi mereka. Saya juga pernah membaca satu artikel kecil di Indonesia tentang bagaimana seorang pendeta yang sudah punya 8 mobil mewah di rumahnya, kemudian mendapat hadiah dari sebuah bank karena pendeta ini menjadi nasabah dari bank tersebut, dan waktu itu bank tersebut mengadakan undian dan pendeta ini mendapat 1 mobil mewah lagi. Jadi 8 tambah 1. Penulis dari artikel kecil itu sebenarnya mau mengkritik begitu ya. Sebenarnya untuk apa sih sampai punya 8 mobil mewah terparkir di rumah pendeta ini? Bukankah pendeta dan keluarganya tidak sampai 8 orang? Mungkin kalau ada pendeta, istri dan anak-anaknya berjumlah 8 orang, mungkin ya bisa jadi 1 orang 1. Tetapi pendeta dan keluarganya tidak sampai 8 orang. Dan penulis artikel ini kemudian juga melanjutkan tulisannya dengan mengatakan dia tahu pendeta tersebut, ya. Tetapi penulis tersebut mengatakan dia pernah melihat berapa kali bahwa jemaat dari pendeta tersebut itu setiap kali pergi ke gereja harus berjuang untuk naik angkutan umum, bergelantungan di bis artinya ya, untuk bisa sampai tepat pada waktu, tidak terlambat untuk masuk gereja. Nah, sementara si pendeta datang dari rumahnya ke gereja dengan mengendarai mobil mewah. Artinya ini menjadi satu hal yang miris karena apa? Ini menjadi satu gambaran dari orang-orang yang memegang prinsip kapitalis begitu ya. Jadi siapa yang bekerja keras mendapat hasilnya ya wajar sekali.
untuk memiliki banyak harta begitu ya, karena ini hasil kerja kerasnya. Masalahnya orang harus berpikir dirinya itu siapa. Kalau dirinya itu seorang pengusaha itu ya mungkin bisa dimengerti, tapi kalau dirinya seorang pendeta, hidupnya begitu mewah, sementara banyak dari jemaatnya hidup susah, ya artinya penulis artikel tuh mau mengatakan, ya setidaknya hiduplah dengan lebih sederhana, ya. Sumbangkan dari apa yang kau dapat untuk membantu hidup jemaatmu. Itu dia. Nah, jadi kita juga sebenarnya itu ya, saya mengkritik, saya juga jadi mengkritik, kehidupan beberapa pastor yang luar biasa kaya ya. Tapi tidak hanya pastor, tetapi banyak juga jemaat yang sebenarnya hidupnya itu justru memperalat orang lain. Artinya apa? Ketika seseorang membantu orang lain, nah ini dia, membantu itu tulus apa tidak. Kadang-kadang orang membantu tidak tulus, tapi dalam pemikirannya, saya akan membantu kamu dan suatu saat jika saya membutuhkan pertolongan kamu, nah ini, kamu harus membalas budi saya. Mungkin itu tidak diucapkan pada saat itu, tetapi di lain waktu itu bisa terucapkan atau juga diperlihatkan dari sikap hidup. Atau orang-orang Kristen berusaha rajin melayani, lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka disebut sebagai orang yang saleh. Supaya mereka menjadi orang-orang yang ditempatkan dalam strata sosial sebagai orang-orang yang terkemuka. Karena apa? Oh, ini orang saleh, begitu ya. Atau mereka menjadi rajin melayani karena apa? Ini karena sudah dekat pemilihan majelis baru. Jadi harus menampilkan diri sebagai seseorang yang rajin melayani supaya bisa terpilih jadi majelis. Dan kadang-kadang orang dengan status majelis merasa juga bisa hidupnya lebih aman dan nyaman karena menjadi terpandang di masyarakat. Ini dia, hati-hati. Apalagi kalau hidup saudara mau memperalat Tuhan. Aduh, kalau bisa dihentikan. Ya, dihentikan bertobat supaya apa? Supaya Tuhanlah yang memperalat kita. Jangan kita yang ciptaan ini memperalat pencipta kita untuk mencapai keinginan kita, ya. Hati-hati di sini. Nah, kemudian yang terakhir, jika saudara mau hidup saudara menjadi berkat bagi orang lain, maka hidup saudara itu adalah hidup yang menghasilkan buah-buah yang baik. Ya, artinya teruslah berakar di dalam Kristus. Teruslah mencari nutrisi-nutrisi bagi hidupmu dari firman Tuhan yang ada. Maka ketika saudara terus mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, maka yakinlah sebagaimana Mazmur 1 dikatakan atau juga Yesaya 17 pasal 7, ya, Yesaya 17 ayat 7 maksud saya. Maka hidup saudara akan menjadi hidup seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai yang tidak akan pernah mengalami musim kering. Jadi hidup ini jangan bicara hanya soal penghasilan. Oh ya, saya harus kerja karena kalau saya kerja saya harus cari duit untuk memenuhi kebutuhan saya, bla 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 bla. Benar, itu benar. Saya tidak menampik bahwa sebagai orang percaya kita itu harus bekerja keras untuk bisa mencukupi kehidupan kita, keluarga kita. Tetapi ingat, bicara soal hidup kekristenan bukan bicara melulu soal bagaimana kerja keras kita sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Bukan. Tetapi bicara soal hidup sebagai orang Kristen adalah bicara bagaimana hidup kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang selaras
atau sesuai atau yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, saya jadi teringat satu lagu yang cukup terkenal saat ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Ini dia. Jadi saudara, ingatlah bahwa hidup kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu hanya untuk diri kita sendiri, memuaskan keinginan kita, memenuhi kebutuhan kita. Tetapi hidup kita harus menjadi hidup yang melayani Tuhan, menghasilkan buah-buah baik. Supaya apa? Buah-buah baik tersebut dapat dinikmati orang lain. Itu artinya hidup kita sudah menjadi hidup yang memberkati. Jadi saudara, mari lewat perenungan hari ini kita bisa mengambil beberapa hal yang boleh kita jadikan bagian dari hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar adalah hidup yang terberkati, hidup yang menjadi alat Tuhan, hidup yang memberkati orang lain. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Bye.